Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neko Sobiranti Lestari dengan NIM 12110020009 kelas AKT 21. Jadi di sini saya akan mengerjakan data-data yang diberikan Bapak untuk mengerjakan Excel. Jadi menurut dari pendapat saya harus mengisi data-data yang kosong. Nah, jadi tuh di data ini ada data acuan tuh ya, ada file customer sama produk dari dua data acuan. Kita akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan pivot table yang tertera pada file ujian. Yang pertama, saya akan mengcopy data file produk dan data dari file customer sebentar. Ini data customer-nya kita copy. Kita pindahin ke sini. Nah, nanti kita blok kolom A. Nah, terus habis itu kita blok kolom A, terus kita mana sih? Nih, kita pakai yang text to column. Nah, kita klik yang delimited. Nah, terus kita next. Terus yang space-nya itu kita yang koma yang kita checklist, step-nya itu kita keluarin, terus ini tambahin petik 2. Terus habis itu kita next. Habis kita next, terus kita finish. Nah, nanti kalau misalnya udah kayak gini tuh maksudnya udah auto berubah gitu kan. Nah, selanjutnya itu kita akan merapikan dulu untuk teks untuk kolomnya dulu. Oke, jadi ini untuk data customer-nya itu udah saya rapikan. Selanjutnya itu kita akan memasukkan data kedua. Kita akan memasukkan data produk. Ini tinggal kita blok. Terus kita pindahkan ke kolom P. Nah, selanjutnya itu kita pakai text to columns. Kita klik yang fixed width. Terus kita next. Terus ininya tuh kita secara manual. Sini produk. Nah, jadi jika ini sudah, kita next. Terus kalau udah muncul seperti ini, terus kita finish. Nah, nanti dia akan terpisah. Terus selanjutnya itu kita akan merapikannya. Kita akan merapikannya. Itu berarti kita akan merapikannya. Nah, jika sudah, ini datanya akan kita ratakan dia semuanya ke kiri biar jauh lebih rapi. Nah, oke, jadi selanjutnya itu kita ke bagian calculation. Nah, jadi tuh di sini tuh nanti kita akan copy data dari sales data UTS 2022. Nih, ini untuk datanya nanti kita copy ke
calculation yang ada di lembar jawaban. Jadi agar angkanya yang di kolom B ini nggak berubah, maksudnya sama dengan kolom yang di sini. Sebentar. Selanjutnya itu kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong. Sebelum kita mengisi kolom yang kosong, untuk kolom yang ini itu kita akan ganti ke dolar. Salah US. Nah, sudah. Maka formatnya akan berubah secara otomatis. Lalu kita ke sel. Kolom yang sel ini sama dengan dikali enter. Oke, udah muncul, itu tinggal kita tarik aja sampai nah. Nah, jadi untuk selnya udah terisi. Oke, selanjutnya jadi kita akan mengisi yang Q2R ID ini. Tapi sebelum itu, yang karena kolom order date-nya itu jamnya pokoknya sama, kita akan mengganti formatnya itu menjadi short date. Nah, nanti dia akan berubah secara otomatis. Nah, terus yang di kolom ini, setahu saya rumusnya itu sama dengan terus tutup, terus kita buka ke tanda N, terus klik ink, terus kita buka kurung lagi, terus yang mon, kurung, terus F4, kita klik yang ini, ini, terus abis itu kita tutup kurung, terus tambah 2, terus kita tutup kurung lagi, bagi 3, terus kita tutup kurung, terus kita huruf N, lalu kita buka tanda kutip, terus tanda strip, terus buka tanda kutip lagi, terus tanda N, terus kita klik yang years, terus kita klik yang F4 lagi, terus kita tutup kurung, enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, terus kita klik 2, sebentar. Nah, nanti kalau misalnya itu dia udah secara otomatis sampai bawah. Baik, selanjutnya itu kita akan mengisi kolom yang month ID sama yang years ID ini. Nah, kita akan mengambil datanya itu dari yang order date ini kan. Nah, rumusnya itu setahu saya sama dengan, terus kita klik yang month, terus kita klik yang ini, F4, terus kita tutup kurung, kita enter. Terus tinggal kita double tap aja. Nah, nanti dia akan udah secara otomatis akan bulannya akan sama gitu kan. Nah, terus misalnya nih, kita mau secara random nih, kita pilih ini. Udah sama bulan 7. Nah, selanjutnya itu kita ke yang years. Ini kita years sama dengan years. Terus kita ke F4, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini tinggal kita double. Nah, ini udah semuanya udah auto langsung muncul di kolom years ya.
kita ke MSRP. Rumusnya itu sama dengan lookup, terus sama dengan, terus kita klik yang ini, produk kodenya, terus kita titik koma, terus kita ke data, terus ininya itu kita ininya kita sampai bawah, terus ininya kita kunci. Ininya kita kunci, terus kalau udah kita kunci, ininya itu kita titik 2 lagi, terus 3, karena 3 kolom, terus titik 2 lagi. Terus kita klik yang true, terus kita balik lagi ke calculation, terus kita enter. Nah, terus ini tinggal kita double tap. Nah, hasilnya sudah muncul seperti ini. Kita ke customer name. Ini kita pakai rumus lookup, terus kita pakai yang customer kode yang O4.2, terus kita pakai data yang di sini. Sebentar. Ini kita sel semuanya. Nah, kalau udah, ini jangan lupa dikunci. Ini jangan lupa dikunci. Nah, kalau titik 2 karena custom name-nya itu ada di kolom ketiga, terus kita titik koma lagi, terus true. Terus kita balik lagi ke calculation. Nah, terus kita tinggal enter. Nah, terus ini tinggal kita double tap. Nah, misalnya kita pilih secara random. Kita pilih secara random yang mini gift distribution LTD ini. Terus kita cek mana kita cari. Nah, ini sebentar. Kita akan ke kolom Q yang font. Kita pakai rumus lookup lagi. Aduh, sorry. Kita pakai rumus lookup. Terus kita terus titik koma, terus yang dari datanya ini kita select lagi. Sebentar. Aduh, salah. Sebentar, ini kita select lagi sampai bawah. Nih, terus kita kunci. Salah. Sebentar. Ini kita kunci. Kita kunci. Terus karena kolom font itu ada di kolom keempat, jadi kita tulis 4. Terus kita tulis true. Terus kita balik lagi ke calculation. Nah, terus ini kita tutup kurung, kita enter. Enter. Nah, ini sudah kita double tap. Tinggal kita rapihin aja. Nah, kenapa nggak saya cek lagi? Karena saya yakin ini pasti sudah benar. Nah, selanjutnya itu ke full address. Kita pakai rumus lookup lagi. Terus kita klik yang custom code. Terus, terus kita titik koma. Terus kita
ini kita ini kita jangan lupa kita kunci. Oke, selanjutnya itu kita ke yang full address. Rumusnya masih sama, pakai lookup. Terus kita titik koma. Terus yang ini kita select datanya. Nah, kalau udah jangan lupa dikunci. Bentar, jangan lupa dikunci. Nah, kalau udah titik koma, karena ini ada di kolom 5, jadi kita 5, terus true. Kita balik lagi ke calculation, kita enter. Nah, nanti ini tinggal kita, sebentar, kita select aja. Nah, udah, yang kita rapihin deh. Nah, selanjutnya itu kita ke city, ke kolom yang S, ini tuh masih sama, rumusnya juga pakai lookup. Terus ini titik koma, terus kita ke bagian data lagi, terus ini kita select lagi. Nah, ini udah kita select, terus jangan lupa untuk dikunci lagi. Jangan lupa untuk dikunci lagi. Terus kita titik koma. Nanti kita lihat di sini dia ada di situ itu adanya di kolom berapa? Salah. Bentar. Nih, dia ada di kolom ke 6. 7. Terus kita klik through. Kita klik through. Terus kita ke calculation lagi. Terus kita enter. Terus tinggal ini kita tinggal kita select. Nah, ini kita lihat apakah sudah sesuai. Benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar. Nah, terus kita ke stage. Kita masih pakai rumus yang sama. Sama dengan lookup, terus titik koma, terus titik koma, salah. Kita ke ini dulu, ke customer code, terus kita titik koma, terus ini kita select lagi dari awal, terus kita ke terus jangan lupa untuk dikunci lagi. Dikuncinya salah, bentar. Kuncinya salah. Terus ini, nah terus kita kunci lagi. Terus ini karena stage ada di kolom 8, jadi kita 8. Terus titik koma, kita klik through. Terus kita tutup dulu. Terus kita balik lagi ke calculation, terus kita enter. Nah, ya, terus tinggal kita tinggal kita double tap. Sebentar, coba kita lihat. Oke, udah benar. Untuk yang di stage ini kenapa ada yang 0? Ini saya juga masih kurang tahu. Karena maksud cara ngilanginnya kenapa? Karena di data yang sebelumnya itu kan emang kosong kan, nggak ada atau strip gitu. Cara ngilangin tuh saya nggak tahu. Terus selanjutnya itu kita ke postal code. Rumusnya itu masih sama, pakai lookup. Maaf, kepencet. Pakai lookup, terus kita
0 pakai yang 04, terus titik koma, terus ini yang ini kita select lagi, terus jangan lupa untuk dikunci, titik koma, terus itu 9, titik koma, true. Terus kita balik lagi ke calculation, terus kita enter. Nah, terus tinggal ini kita tinggal double tap. Nah, terus ini tinggal kita rapihin aja. Kita ada di sebelah kiri. Nah, coba kita lihat untuk postal kodenya itu apakah benar ada di kolom 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata sudah benar. Nah, selanjutnya itu kita ke kolom country. Sama dengan look up, terus kita pakai yang 04, terus titik koma, terus ini select lagi. Nah, terus ini jangan lupa untuk dikunci. Nah, karena kolom country itu di kolom 10, jadi kita 10. Terus ini kita klik terus. Terus kita balik lagi ke calculation, kita enter. Nah, terus ini tinggal kita double tap. Nah, ini kita lihat lagi. Sebentar. Mana ada country? Nah, ini udah ada. Nah, selanjutnya itu kita ke kolom territory. Ini tuh masih sama juga pakai rumus yang rumus lookup. Terus kita ke 04, terus titik koma, terus kita select lagi. Ini. Nah, kalau udah, jangan lupa untuk sebentar. Nah, ini kita select semuanya. Nah, kalau di select, ini kita jangan lupa kunci. Nah, ini jangan lupa kita kunci. Nah, habis itu titik koma lagi, terus itu kan ada di kolom 11 kan. Jadi kita klik 11, terus kita klik. Kita balik lagi ke calculation. Kita klik enter. Nah, oke, kita cek coba di data. Sebelumnya kita data TLT. Nah, ini bener kan NA gitu. MBA, terus kita balik lagi ke sini. Ternyata benar MA gitu kan. Terus selanjutnya itu kita ke kontak last name. Coba kita lihat. Nih, untuk kontak last name juga ada di kolom data. Dia ada di kolom 12. Jadi kita ke ini dulu, kita sama dengan, terus kita klik lock up. Terus habis itu kita klik 04 lagi. Sorry. 04 titik koma. Terus kita select lagi data-datanya. Nah, select. Nah, habis itu jangan lupa untuk dikunci. Nah, untuk kontak last name-nya itu ada di kolom 12. Jadi kita 12, terus kita klik through.
salahnya ini salah. Nah, kita balik ke calculation, terus kita klik uh, kita klik nah terus ini kita tutup kurung, enter. Nah, nanti ini tinggal kita double tap. Nah, kalau udah muncul kayak gini, selanjutnya itu kita ke kontak first name. Rumusnya masih sama, pakai lookup. Selanjutnya itu kita kosong 04, terus kita ketik koma, terus kita salin lagi datanya. Nah, salin lagi datanya. Terus jangan lupa untuk dikunci. Nah, habis itu kontak first name-nya itu kan ada di 13, terus terus ini tutup kurung. Terus ini kita ke enter. Terus kita double tap. Nah, udah. Karena menurut saya data ini udah lengkap semua, jadi saya bisa menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan ini dengan menggunakan pivot table dari data calculation. Kolom pivot table. Nah, jadi kita ke insert, terus kita ke pivot table, terus kita table entries-nya itu di calculation. Ini kita Oke, jika sudah ke sel, terus exciting-nya ini kita ke sini, terus kita klik OK. Oke, nanti akan muncul seperti ini jika sudah. Nah, oke, selanjutnya kita udah bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa ini. Terus yang pertama itu ada yang status mana yang punya terbesar, kita ke pivot table. Terus yang statusnya ini kita tarik ke row label. Terus yang cell-nya ini kita tarik ke value, X profit-nya ini ke value. Nah, ini udah muncul seperti ini. Ini kita benerin dulu untuk jumlahnya itu kita jadiin ke US, ke dolar. Nah, dolar US. Nah, terus kan tadi jawabannya status mana yang paling terbesar. Nah, kalau menurut saya yang paling terbesar itu yang ini, yang ship. Terus kita warna yang pink aja, warna pink. Terus ini kita copy. Ini bisa kita copy. Terus kita menjawab. Nah, paste. Sebentar. Nah, jika sudah, terus kita menekan yang dua yang quarter. Quarter mana? Ini kita copy, terus kita paste. Yang statusnya, yang di row labelnya itu kita remove, kita ganti yang quarter. Nah, kalau sudah, kan tadi kan pertanyaannya quarter mana yang paling besar. Nah, kalau menurut saya quarter terbesar tuh yang Q4 2004 ini. Terus ini kita copy pertanyaan, terus ini ke sini, kita paste. Terus habis itu untuk pertanyaan yang ketiga itu country, kita ke pivot table, terus ini kita paste dulu aja, kita copy dulu, kita paste. Terus ini untuk yang row labelnya itu kita remove, kita ganti jadi country, ganti jadi country. Nah, sebentar. Kalau udah diganti jadi country, nah country terbesar dari menurut saya di sini tuh ada US. Nih, kita pink, terus kita copy, kita pindah, kita copy ke jawaban untuk pertanyaan ini. Nah, selanjutnya itu kita ke choose customer name, kita ke customer name. Berarti ini tinggal kita copy lagi aja. Habis kita copy, terus ini kita. Nah, selanjutnya itu kita ke customer name.
Nih. Habis ke customer name. Nah, yang paling terbanyak itu ada di, bentar. Wow, banyak juga. Customer name. Nah, tadi tuh pertanyaannya yang paling terbesar itu ada di, sebentar. Ada di nih. Terbesar itu ada di, oke. Yang terbesar itu ada di Aerial Shopping Channel. Salah. Nah, ini kita terus kita paste ke sini. Bentar, kok nggak bisa di copy? Kita copy, terus ini kita paste. Nah, oke, ke pertanyaan selanjutnya itu yang produk line. Nah, kita ke pivot, kita ke pivot table, terus ini kita copy. Bentar. Ini kita copy, ini kita paste, terus yang ininya itu kita remove, kita ganti ke produk, mana ya, produk line. Kita ganti ke produk line, terus yang ininya tuh salesnya, sales. Nah, oke. Ini kita oke. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling terbesar itu ada klasik. Ini kita highlight dulu. Kita highlight, terus kita copy, kita pindahin jawabannya ke pertanyaan. Nah, habis itu baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini ada tahun dan bulan mana penjualan yang terbesar, kita ke pivot table, terus untuk tabelnya itu ada kita bikin dua. Untuk ya tabelnya itu bikin dua, yang satu untuk bulan dan yang satu lagi untuk tahun. Kita rapihin dulu. Nah, yang ini row labelnya itu kita remove, terus nah ini row labelnya itu kita remove. Bentar, kok nggak bisa? Nah, ini kita remove, kita ganti jadi years. Nah, kalau untuk yang years. Nah, kalau yang untuk yang ini itu kita ganti yang month. Salah. Ntar kita tune yang month. Nah, yang untuk tahun yang paling terbesar itu ada di 2004. Ini kita. Nah, untuk yang bulan itu ada di bulan 11. Kita ini kita copy, terus kita pindahin ke pertanyaan. Nah, ini untuk tahun, terus yang ini untuk bulan. Ini yang bawah. Ini untuk bulan. Nah, ini tinggal kita. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya itu masih sama apa yang dicarinya, cuman sekarang itu rata-ratanya. Nah, kita ke pivot table, terus yang row labelnya ini kita ganti jadi yang kita remove dulu, terus kita ganti status.
Nah, kalau yang ini itu kita remove. Ntar kok nggak bisa. Ini kita remove. Terus untuk yang ini kita ganti jadi average. Kita klik OK. Nah, jadi ini untuk rata-ratanya. Kita copy. Terus kita ke pertanyaan. Terus ini kita paste. Nah, untuk yang ini kita insert ke oke. Nah, selanjutnya itu kita ke ini kita sebentar. Ini kita insert juga ke sebentar. Kita delete. Hah? Enggak dong. Udah jadi. Nah, selanjutnya itu kita cari yang quarter. Kita ke pivot table. Terus kita remove, kita ganti yang ini. Quarter. Nah, ini tinggal kita copy aja. Jadi ini rata-ratanya. Nah, kita copy. Terus kita ke pertanyaan, kita paste. Terus yang bawahnya ini kita insert lagi. Nah, masih kurang. Klik insert terus ke oke. Nah, abis itu ditanyanya suruh cari yang country. Kita ke pivot table, terus ininya kita ganti, kita remove, kita ganti yang country. Nah, kita ganti kita ganti yang country. Nah, jadi ini untuk rata-rata dari country. Ctrl C, kita ke country, kita paste. Nah, untuk yang ini kita set lagi sampai bawah. Aduh, bentar. Klik insert. Oke. Nah, terus abis itu choose name. Kita disuruh cari choose name, customer name. Kita ke customer name. Kita copy. Salah. Sebentar. Kita ganti. Pertanyaan selanjutnya itu disuruh mencari rata-rata dari expected profit. Nah, ini kita paste. Terus yang ininya itu kita ganti jadi expected profit status. Kita remove. Nah, jadi ini hasilnya emang banyak, 2000-an hampir semua. Gak tahu mungkin ada yang salah penghitungan atau enggak. Cuman ini jadi cuman beberapa aja yang saya salin ke copy ke sini paste. Nah, terus untuk ini insert. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kita disuruh mencari sebentar. Banyak juga ya. Kita disuruh mencari rata-rata produk lain. Kita ke bentar. Ini kita ke mana sih? Nah, kita ke sini. Ini kita copy aja tabelnya. Kalau udah kita copy, terus ini tinggal kita paste. Terus yang country-nya ini kita ganti, kita remove, kita jadi produk lain. Nah,
Kalau misalnya udah, berarti ini tinggal kita copy, terus tinggal kita paste. Nih, ini tinggal kita benerin insert, insert, oke. Nah, terus pertanyaan yang terakhir itu ini tahun sama bulan ini tinggal kita ganti aja. Jadi years, ada salah. Productive remove, kita ganti years. Nah, terus yang ini kita ganti jadi month. Kita remove month. Nah, jadi ini rata-rata dari tahun dan per bulan. Kita pindahin ke pertanyaan, tahun kita paste, terus terus habis itu kita pakai table, terus ini untuk bulannya kita copy, terus kita paste. Nah, jadi jika sudah, ini tinggal saya rapi-rapiin aja biar jawabannya tuh lebih kelihatan rapi. Ini dan mengecek semua data-data yang belum rapi saya rapikan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini udah selesai, tinggal ngerapi-rapin aja untuk jawabannya, untuk kolom-kolomnya, untuk data-datanya ini yang mungkin emang belum rapi, tinggal. Jadi ini dia. Jadi ini udah selesai semua, jadi tinggal nanti dirapiin aja jawabannya biar kelihatan lebih rapi. Nah, untuk yang table-tablenya ini nanti juga dicek-cek biar lebih kelihatan lebih rapi. Jadi itu saja yang bisa saya kerjakan. Jika ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.